Di video kali ini kita akan lanjut membahas bentuk soal cara menyatakan dan menyederhanakan pecahan yang kedua. Nah, soalnya adalah seperti ini. Galuh mendengar dari gurunya bahwa perbandingan laki-laki terhadap perempuan dalam kelasnya tahun ajaran baru ini adalah 5:4. Dia bilang, apakah perbandingan 5:4 ini berarti bahwa hanya ada 5 orang laki-laki di kelas saya? Bagaimana tanggapan kamu? Untuk menjawab bentuk soal yang ini, ya sama seperti soal sebelumnya, bahwa kita terlebih dahulu harus menuliskan apa saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, untuk soal ini kita hanya mendapatkan 1 poin, bahwa perbandingan laki-laki dan perempuan di kasus itu adalah 5:4. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah berarti 5:4 yang dimaksud itu adalah hanya ada 5 laki-laki dan 4 perempuan? Nah, untuk menjawab ini, kita tulis dulu ya perbandingannya ya. 5:4. 5 untuk laki-laki dan 4 untuk perempuan. Nah, kalau gini jawabannya gimana? Jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu. Maksudnya belum tentu ini gimana? Maksudnya itu adalah dia bisa benar ya, bisa benar, atau bisa juga dia itu salah. Dia bernilai 2 ya gitu ya. Bisa benar, bisa salah. Nah, kapan dia bisa bernilai benar? Nah, perbandingan 5:4 itu bernilai benar ya, bahwa dia itu 5 laki-laki dan 4 perempuan. Apabila memang gitu, di dalam kelasnya itu memang hanya ada gitu ya, hanya ada 5 laki-laki dan 4 perempuan. Gitu ya, kita tulis ya. Hanya ada 5 laki-laki. Hanya ada 5 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, ini bener gitu. Kalau kenyataannya itu memang kondisi di sana itu memang seperti itu. Namun dia juga bernilai salah karena kita balik lagi ke teori yang sebelumnya tentang menyederhanakan pecahan. Karena sebelumnya Budi Bagus sempat singgung bahwa bentuk perbandingan ini bisa disederhanakan. Maka dari itu, kalau dia bisa disederhanakan, maka perbandingan ini itu bisa kita lipat gandakan gitu. Misalkan sini 5:4. Kita bisa kok gitu. Kita bisa kalikan 2 gitu ya. 5 kali 2 sama 4 kali 2. Kalau misalkan kita sama-sama kalikan 2, maka akan kita dapatkan perbandingan 10:8. Nah, kalau seperti ini kasusnya, maka pernyataan yang di atas ini, yang benar ini, menjadi salah. Karena jumlah laki-laki di kelas itu menjadi ada 10, sedangkan yang perempuan ada 8. Dan pernyataan ini juga salah kalau kita kalikan 3 gitu. 5 kali 3 sama 4 kali 3. 5 kali 3, 15. 4 kali 3, 12. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan itu gimana? Jadi kesimpulan adalah perbandingan ini bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Jadi dia itu masih belum tentu gitu ya, belum tentu dia itu benar atau pasti benar atau pasti salah. Dia itu bernilai benar apabila memang kondisi di sana itu memang hanya ada 5 laki-laki dan 4 perempuan. Tapi dia bernilai salah apabila dia itu bisa dia itu dikalikan ya, dikalikan 2, dikalikan 3, maka jumlah yang sebenarnya itu ya berubah gitu. Nggak jadi 5 atau 4 aja. Jadi seperti itu untuk menjawab soal nomor 2. Dan ini adalah soal yang terakhir. Nah, dalam tes menguji rasa 2 jenis susu kotak, 780 siswa memilih full cream dan hanya 220 siswa yang memilih high calcium. Lengkapi setiap pernyataan berikut. Terdapat berapa yang lebih memilih full cream, dan perbandingan yang memilih full cream dengan high cal tuh berapa gitu. Nah, untuk soal yang terakhir ini didapatkan 2 poin ya. Bahwa yang pertama adalah banyak siswa yang memilih full cream itu ada 780. Kemudian siswa yang memilih susu high calcium itu adalah 220. Nah, kemudian yang ditanyakan dari A dan B itu kurang lebih seperti ini. Yang A itu lebih menanyakan berapa selisih siswa gitu yang lebih banyak memilih full cream. Kemudian yang kedua adalah rasio siswa yang memilih susu full cream terhadap
susu high kalsium. Nah, dari sini kita akan kerjakan dulu dari poinnya A ya. Kita cari dulu berapa selisih siswa yang lebih memilih full cream. Dari soal ini kita lihat ya bahwa yang memilih full cream itu lebih banyak daripada yang memilih susu high kalsium. Maka cara mengerjakannya adalah kita mengurangi. Kita mengurangi banyak siswa yang memilih susu full cream dengan susu yang high kalsium atau tinggi kalsium. Maka selisihnya itu adalah 780 dikurang 220. Berapa nih? Cos 0 dikurang 00, 8 dikurang 2, 6, 7 kurang 2, 5. Nah, sehingga didapatkan banyak siswa yang lebih memilih susu full cream adalah 560. Atau selisihnya 560 siswa lebih banyak. Kemudian untuk soal B adalah rasio. Nah, di sini kita tulis nih, yang pertama disebutkan itu apa? Yang full cream atau yang high kalsium? Nah, di sini kita lihat nih, yang pertama disebutkan adalah yang full cream. Ini yang pertama, baru yang kedua adalah yang high kalsium. Kita tulis deh, tulis full cream. Full cream banding high kalsium. Di sini kita lihat nih, perbandingan yang milih full cream itu adalah 780. Kemudian yang milih high kalsium adalah 220. Dari sini kita lihat nih bahwa angkanya gede banget nih. Gimana nih cara ngerjain cara menulis perbandingan yang lebih sederhana gitu. Nah, caranya sama seperti soal sebelumnya. Nah, kita lihat nih. Di sini kita lihat dia tuh sama-sama mengandung angka 0. Karena dia sama-sama mengandung angka 0, maka kita hilangkan angka 0 ini di kedua ruas. Sehingga didapatkan 78 banding 22. Ini nolnya hilang, ini nolnya hilang. Sama-sama hilang. Atau dia dibagi 10. Nah, setelah ini apakah ini sudah selesai? Jawabannya, sampai sini kita memang sudah selesai. Tapi ini masih belum, sudah benar ya jawabannya ya. Tapi masih belum selesai. Nah, caranya gimana nih abis itu? Kita lihat nih. Di sini 78. Ini 22. Keduanya sama-sama merupakan bilangan genap. Yang artinya, kedua bilangan ini masih bisa dibagi 2. Nah, 78 dibagi 2 berapa? Ayo coba dihitung sendiri. Jawabannya? Iya, benar. Jawabannya adalah 39. 22 bagi 2? 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Ya udah dapat 11. Nah, jawabannya adalah perbandingan atau rasio siswa yang memilih susu full cream dengan high kalsium adalah 39 banding 11. Ini adalah bentuk yang paling sederhana perbandingannya. Kalau kalian mau jawab ini atau ini, itu benar. Tetapi kalau kalian ingin sederhanakan lagi, maka jawabannya ini yang benar. Perbandingan siswa yang memilih susu full cream adalah 39, sedangkan siswa yang memilih susu high kalsium adalah 11. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya pembahasan kita di video ini tentang bentuk-bentuk contoh soal yang membahas cara menyatakan dan menyederhanakan perbandingan.